Baik, Bu Farida, ada pembelajaran ya hari ini ya? Iya. Iya. Sebelum pembelajaran kita adakan percakapan pra-observasi dulu ya Bu ya, mohon izin. Nanti saya mohon izin untuk melakukan supervisi atau observasi di kelas saat Ibu melakukan pembelajaran. Oke. Ya. Adapun tujuan supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, sekarang kita adakan percakapan pra-observasi itu sebagai persiapan awal ya sebelum melakukan pembelajaran di kelas agar lebih prepare lagi, lebih siap lagi dan pastinya lebih percaya diri ya Bu. Oke, izin Bu, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya Bu ya. Yang pertama itu apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai pada materi saat ini? Tujuannya yang pertama, saya di sini di pertemuan pertama ada 2 tujuan ya Bu. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan-ungkapan salam perjumpaan atau greeting dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu yang pertama. Yang keduanya, tujuan pembelajaran kedua, siswa dapat menggunakan dan merespon ungkapan-ungkapan salam perjumpaan atau greeting dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, ya, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang dicapai ya Bu ya, yaitu siswa dapat mengungkapkan atau mengetahui salam greeting itu dengan baik dan benar ya. Kemudian yang kedua itu dapat mempraktekkan mungkin ya Bu ya di kehidupannya. Merespon. Karena di pertemuan ini saya lebih ke listening sama speaking. Oke, berarti lebih merespon ya. Oke, baik. Lalu area pengembangan apa nih yang akan Ibu capai dalam pembelajaran kali ini untuk siswanya? Yang pertama kognitif ya untuk pengetahuannya, yang keduanya untuk keterampilannya. Oke. Jadi yang ingin Ibu capai pada siswa ini adalah pengetahuan ya, dan keterampilannya. Pengetahuan, jadi pengetahuan mengidentifikasi yang kata apa aja atau ungkapan-ungkapan yang termasuk greeting. Kemudian keterampilannya dia dapat merespon. Jadi ketika orang ada yang bertanya atau menyapa dia dapat meresponnya. Oke, baik Bu. Lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas ini? Seperti strategi apa yang Ibu pakai, kemudian modelnya seperti apa dan metodenya juga apa yang Ibu gunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris kali ini? Kalau untuk model pembelajaran, metode pembelajaran, saya menggunakan discovery learning dengan media audiovisual. Kemudian untuk tekniknya mungkin metode tadi ya. Kemudian untuk teknik kita menggunakan tanya jawab, diskusi sama kelompok. Kalau strategi pembelajaran yang digunakan apakah diferensiasi atau K13 atau bagaimana Bu? Diferensiasi karena sudah ada media audiovisual. Kemudian alat yang digunakan. Alat-alat yang digunakan atau yang pertama medianya ada laptop, ada infocus, kemudian spidol, papan tulis, buku baca. Ya. Media yang mendukung ya Bu ya pastinya. Oke. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Hari Senin jam ke-5 sama ke-6. Oke, hari Senin ya Bu ya. Hari Senin jam ke-5 dan ke-6. Oke Bu. Nah, nanti saya mohon izin untuk melihat pembelajaran Ibu di kelas ya. Kemudian juga saya izin mensupervisi. Nah, kemudian pasca Ibu melakukan observasi di kelas atau pembelajaran di kelas, mohon izin juga untuk mengadakan percakapan pasca observasi ya Bu. Nanti akan ditemani oleh pengajar praktik saya. Baik, sebelum diakhiri percakapan pra-observasi ini, apa nih yang Ibu dapat dari percakapan pra-observasi hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya lebih ke metode benar-benar saya masukkan, kemudian
Kemudian untuk persiapannya aja, jadi supaya saya mengajar ini anak-anak bisa lebih paham kalau dengan medianya memadai, metodenya sesuai, ya, kemudian supaya bisa mencakup tujuan pembelajaran saya. Oke, baik Ibu Farida. Terima kasih banyak loh Bu. Ya, semoga pembelajarannya sukses dan berjalan dengan lancar. Amin, ya. amin, Dan amin, amin, tujuan amin. pembelajarannya pun tercapai dengan baik. Amin, amin. Baik, demikianlah tadi percakapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everyone. Ketemu lagi bersama saya, Miss apa? Miss Farida. Ini pelajaran apa? Bahasa Inggris. Iya, pelajaran bahasa Inggris. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca doa dulu. Yuk, ketua kelasnya, Pak Ujan, dipimpin dulu doanya. Let's pray before us study. Let's pray together. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu ya. Ingat, yang ada bilang apa? Yang tidak ada atau tidak hadir? Absent. Apa? Yang sakit? Oke, saya panggil ya. Mulai dari sambil angkat tangan ya. Kalau misalnya present, sambil angkat tangan ya. Yang sick nanti ketua kelasnya yang nggak ada, misalkan nggak ada suratnya itu absent. Yang ada suratnya, ya misalkan keterangan itu bilang sakit ya. Yang pertama, Asti Septiani, present. Kemudian Desi Mulyani. Kemudian siapa nih? Imelia. Imelia, tangannya yang mana? Oke, ulangi lagi. Imelia. Khairul Anil. Rapi belum bajunya? Bajunya? Ya, saya lihat dulu. Oke, udah rapi. Sekarang greeting. Apa sih greeting? Ya, greeting itu kalimat kata sapaan. Yang pertama, tujuan pembelajarannya untuk apa? Belajar greeting, ya. Kalian biar tahu untuk apa sih belajar greeting ini kalian? Biar tahu pas terakhir dari pembelajaran kalian tahu tujuan dari mempelajari greeting. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan greeting atau sapaan ya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya. Kemudian yang keduanya, siswa dapat menggunakan dan merespon kata greeting atau ungkapan-ungkapan salam perjumpaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Biar kalian tahu apa sih greeting ini, kita lihat dulu videonya ya. Setelah kalian lihat video, kalian bisa tahu apa ini greeting. Apa sih greeting? Kata apa saja sih yang termasuk greeting? Ya. Ya, sebelum itu ayo nih kita speaking dulu. Kita masih ingat tepuk apa? Tepuk the best. Yuk, yang semangat ya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Fine, I'm great. I'm very well. Udah selesai ya? Menonton videonya udah selesai. Apa yang kalian tangkap setelah menonton videonya? Kata sapaan apa aja yang termasuk greeting? Yang pertama? Hai. Terus hello. Hello. Terus
Berarti yang ketemu angka 1 temennya angka 1. Yang harus kalian isi. Yang pertama saya hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Temennya mana? Sini aja. Ayo cepetan boleh mengajukan pertanyaan. Terus yang menjawabnya itu kelompok yang lain. Yang mau bertanya boleh tentang reading. Oh, bisa aja. Boleh. Ya, boleh Anam. Yang lain dengerin ya. Yuk, assalamualaikum dulu dong. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kok boleh silakan. Assalamualaikum dulu Eko. Berdiri yang rapi Eko. Baru. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti siapa tadi? Ya, apa arti dari Mu'alif? Siapa yang mau jawab? Boleh. Berdiri dong. Assalamualaikum berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati Mu'alif adalah bagaimana kabar? Oke, bagaimana kabarnya? Apa akan mengisi LKPD? Satu orang ibu bagi satu, kalian isi satu orang satu ya. Wow. Disilang. Yang pilihan ganda disilang, yang esai biasa diisi di bawahnya. Terus yang choice, multi choice langsung. Yang bagian lembar kedua itu ada complete the dialogue above. Ya, itu ada pertama nice, not too bad, thanks, goodbye, morning. Jadi kalian tinggal melengkapi dialog rampung, dialog rumpang, ya, yang tengah-tengahnya ada titik-titiknya, itu tinggal dilengkapi sama kalian. Yang pertama ada dari Mr. Chandra. Mr. Chandra goods titik-titik atau apa nomor 1? Mr. Chandra goods ya titik-titik Mrs. Sudibyo. Ya, tinggal pilih di bawahnya. Di bawahnya jawabannya udah ada. Jadi tinggal dimasukin aja. Ya, tinggal dimasukin aja. Jadi kalian jangan melenceng dari jawabannya ada thanks, nice, not so bad, goodbye, sama morning. Oke, finish. Belum. 2 menit lagi ya. Bisa 2 menit lagi? Belum?
Oke ya, please don't noisy. Udah selesai KPD-nya semua. Sekarang coba siapa yang berani perwakilan dari kelompok maju ke depan kelas, apa namanya, mengungkapkan percakapan yang tadi barusan di apa namanya dilihat dari video. Cuman begini, good morning misalkan nih, example dari dulu ya biar kalian tahu. Misalkan Eko sama Suleka, ya. Misalkan ya example. Jadi Eko Anam sama Suleka misalkan ke depan nih. Tinggal begini aja Anam. Hai ya. Nanti Sulekanya, hai Suleka, misalkan ya. Iya misalkan. Kemudian Suleka jawabnya apa? Hello Anam. Kemudian good morning. Good morning Suleka. Kata Sulekanya, good morning Anam. How are you today? Apa jawabannya? I'm fine, thanks. Ya, gitu aja. Ada yang berani maju? Ada yang berani? Anam, Paujan sama oke. Kamu perwakilan aja dari. Yuk, silakan. Ayo, maju. Kasih tepuk tangan buat temannya. Nah, ini. Ya udah Paujan sini aja. Ya, kau ke sini nih biar kelihatan. Biar kelihatan temannya. Sudah. Yuk. Yuk, udah. Madep sana dong. Ada pada depan. Ini masa dialog yang ke sini, yang masuk, ya bukan dialog, namanya juga nanya. Dia kan kayak begini. Kalau nanya, ada nggak yang orang nanya yang sebelahnya nanya di sini, yang sebelahnya gitu. Hai. Hai. Ada. Ya nggak apa-apa. Ayo Paujan. Yang lainnya dia. Yuk, mulai. Hai, good morning kamu nggak apa-apa. I love you. Ya. Good morning, how are you? Enggak, hanya dulu good morning dulu. Ini siapa? Tarumi. Ayo. Ya, ulangi lagi. Ulangi lagi. Yang lainnya jangan ketawa di. Yuk. Ya, Good morning. panggil namanya. Nanti good morning sama siapa? Good morningnya. Panggil namanya. Good morning Tarumi. Nanti Tarumi jawab. Good morning Pauji. Kenapa biar nggak ngantuk? Ini mau cekak ini nggak tawain. Kalian suruh maju. Ayo lagi. Sudah. Panggil namanya. Good morning, Tarumi. Good morning, How are you? I'm fine, thanks. Ayo ulangi. Good morning, Tarumi. Good morning, Fauzan. How are you? I'm fine, Tarumi. I'm fine. Ayo, good morning. Good morning, Tarumi. Good morning, Fauzan. How are you? I'm fine. Thanks. I'm fine, thanks. Thanks,
kesimpulannya, Ibu mau menyimpulkan hari ini itu belajar tentang greeting. Masih ingat apa greeting? Kata sapaan. Apa aja? Hai. Kemudian hello, kemudian good morning, kemudian good afternoon, kemudian good evening, good night. Itu kalimat sapaan. Tadi ada yang nanya, Bu, apa sih artinya greeting? What is the greeting? Greeting is kata sapaan. Kalau kita bertemu sama temen nih, kan kalau kayak hai, oi, bahasa Inggrisnya lebih itu. Yang tadi pun good morning, good afternoon, good evening, good night itu sapaan formal atau resmi, ya, atau resmi. Kemudian tadi greeting udah terjawab ya, artinya kalimat sapaan. Yang keduanya tadi ada apa? How are you itu artinya apa kabar? Apa kabarmu? Jadi kalau misalnya ketemu nih, biasanya kalau kita ketemu teman, misalnya good morning, pasti nanyanya apa kabarmu? Ada nggak ketemu misalkan good morning, punya uang nggak? Ya, pinjam dulu serah. Jadi how itu menanyakan kabar. Kemudian tadi yang ketiga apa tadi pertanyaannya? Apa tadi? Oh, good afternoon. Waktunya saya ulangi. Waktu good morning itu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Sekarang jam berapa nih? Jam 11 lebih. Kira-kira good afternoon apa good morning? Good morning. Karena waktunya sebelum jam 12. Kemudian yang keduanya jam 12 sampai jam 6 itu good afternoon. Jadi kalau misalnya ketemu nih habis latihan pramuka, misalkan ketemu di jalan, waktunya jam 4, masuknya ke apa? Good afternoon. Jangan sampai udah mau maghrib setengah 6 nih, wah gaya-gayaan pengen ngomong bahasa Inggris. Good morning, hai. Ya misalkan, itu benar apa salah? Salah. Harusnya apa? Good afternoon. Kemudian yang good evening. Good evening itu jam 6 sore sampai jam 12 malam. Jadi untuk malam ada good night sama good evening. Kalau good evening itu kalau masih beraktivitas, contohnya jam 10 malam nih ketemu di jalan, misalkan habis pengajian atau kalian habis ngaji, jangan nyapanya good night. Tidak cocok karena good night itu untuk perpisahan. Jadi kalau mau tidur, udah mau tidur baru kan gaya dengerin. Kalian kan suka kayak begini di WA. Biar lebar ya. Good night ayam. Ya ayam. Orangnya masih makan bakso. Berarti tidak masuk. Pakainya apa? Good evening. Terakhir good night itu setelah tidak ada kegiatan atau kegiatan mau tidur. Sampai sini kalian paham? Paham. Hari ini kita belajar tentang menyimak sama speaking. Melihat atau mendengarkan, listening sama berbicara. Kalian sudah mendengarkan video tentang greeting, ya. Ada good morning, good afternoon, good evening, good night, ya. Kalian sudah berbicara, mengikuti sesuai pronunciation, ngikutin good morning bahasanya gimana. Ada kan yang nggak tahu apa yang tadi itu? Welcome. Ya, harusnya you are welcome. Jadi harus sesuai good morning, good afternoon. Ada bahkan yang mungkin yang belum belajar greeting, good afternoon. Ada yang bacanya begitu. Good afternoon. Ada? Iya. Ada good night. Ada good night bacanya? Good night. Good night. Ada? Iya. Dengan belajar greeting ini, saya harapkan kalian bisa mengucapkan kata
greeting, kemudian bisa untuk mempraktekkan nanti kalau ketemu teman atau ketemu guru ngaji boleh nggak ya? Ya pokoknya ketemu orang tua nggak apa-apa. Nanti pulang dari sini, good afternoon mom. Emaknya apa itu ngomongnya? Diajarin siapa? Bilang diajarin siapa? Miss Ida aja, usah panjang-panjang Miss Ida. Oke. Untuk selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan belajar hari ini listening sama speaking. Pertemuan berikutnya itu reading sama reading sama writing, membaca sama menulis. Temanya masih sama, materinya masih sama, itu tentang greeting ya, materi tentang greeting, tapi kita akan belajar di writing sama reading ya, dengan menggunakan metode pembelajaran discovery learning dengan medianya audio visual. Oke, mungkin sampai sini aja pertemuan kita hari ini. Kita tutup dengan baca doa. Yuk, Fauzi, kita baca doa. Fauzan, aduh, lupa melulu. Ayo Fauzan. Let's pray before we go home. We pray together. Pray begin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi dengan saya Sutia dari SMPN 2 Mekar Baru, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tampang. Kali ini saya ditemani dengan Ibu Siti Farida SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan Ibu Siti Farida merupakan guru mapel bahasa Inggris ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Jahari SPDI selaku pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik Bu. Baik, kita langsung saja ya Bu Farida. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi dan juga observasi ya Bu. Izin saya melakukan percakapan pasca observasi, yaitu memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang kemarin ya Bu, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, baik Bu, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Awal-awal sih mungkin ada nervous ya, manusiawi lah mungkin ya. Nervousnya satu kan karena saya diobservasi, terus ada kamera juga ya. Cuman pada awalnya doang, setelah mungkin beberapa menit langsung hilang karena kita udah terbiasa ya mengajar sehari-hari ya. Saya juga udah belasan tahun mengajar, jadi kesananya ya biasa aja. Berarti awal saja ya Bu ya, terus ya. Baik, kalau boleh diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang akan Ibu lakukan di kelas dan juga tahapan-tahapannya, langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan di kelas. Oke. Pertama area pengembangannya ya, saya kemarin pelajari. Yang pertama itu sikap ya, kemudian pengetahuan,
penampilan ya. Jadi dari sikap saya nilai juga anak-anak bagaimana attitude-nya di dalam kelas, bagaimana cara dia berbicara dengan guru, bagaimana dia cara berbicara sesama temannya, yang mungkin itu bagaimana cara dia berkomunikasi di dalam kelompok bekerja sama ya. Kemudian ya mungkin pengetahuannya pasti ya gitu yang paling utama ya. Kemudian dari keterampilannya juga, kemudian langkah-langkahnya dari observasi kemarin saya emang kebetulan menggunakan metode pembelajaran discovery learning ya, dengan menggunakan beberapa sintaks yang biasanya mungkin saya setiap pembelajaran itu beda-beda. Di pertemuan ini saya menggunakan discovery learning, pertemuan kemarin saya menggunakan problem based learning, jadi tergantung modul atau mata pelajarannya. Jadi yang saya lihat dari modulnya apa ini cocoknya dengan model discovery learning atau problem based learning, mungkin itu. Baik Bu, berarti yang area pengembangan yang Ibu akan lakukan itu atau yang sudah dilakukan itu 3 ya Bu ya, yaitu kognitif, kemudian afektif dan juga psikomotorik ya. Kemudian langkah-langkahnya sesuai RPP pastinya ya. Kemudian juga memang menyesuaikan juga pembelajarannya yang menggunakan metodenya. Baik, yang saya amati kemarin ya Bu ya, boleh saya ungkapkan ya Bu ya. Ketika pengamatan observasi kemarin, saya melihat memang Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan audiovisual dengan baik ya Bu ya. Kemudian juga menghidupkan kelas ya dengan siswa aktif menanya jawab gitu, tanya jawab dan mengatakan itu ice breaking ya Bu ya. Kemudian juga menggunakan yang kemarin berarti menggunakan metode discovery learning ya Bu ya. Tahapan pembelajarannya sudah terlaksana juga dengan baik, dan metode pembelajarannya juga dalam diskusi sudah berjalan dengan baik sekali ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi, apakah sudah berjalan dengan baik atau ada kendala nih? Alhamdulillah sih, mungkin kalau berkendala banget sih tidak ya. Tapi pasti dalam suatu pembelajaran pasti ada kendala ya. Tapi kalau menurut normalnya sih alhamdulillah berjalan. Cuman ada sedikit kendala. Yang pertama yang pasti kendalanya itu anak-anak kurang percaya diri, kurang percaya diri untuk mengemukakan idenya, mengemukakan ya, tidak kamera ya, kemampuannya ya itu. Kemudian kemudian ada dari motivasi juga, motivasi siswa yang kurang untuk belajar ya. Mungkin dari kendalanya cuma itu, langsung faktornya. Baik, berarti kendala yang menurut penglihatan Ibu itu berarti anak-anak ini masih kurang pede ya Bu? Ya, kurang percaya diri ya, ide-idenya, kemudian pendapatnya ya, gitu betul. Dan juga mungkin kurang motivasi ya Bu Ya. ya. Kalau boleh tahu menurut penglihatan Ibu atau pengamatan Ibu, apa nih yang menyebabkan anak-anak ini kurang pede, kemudian kurang motivasi belajarnya? Dua masalah, mungkin ya, dua problem. Yang pertama dari faktor, ada dua faktor ya, faktor internal sama faktor eksternal. Yang pertama kebanyakan itu dari faktor keluarga ya, internalnya. Jadi banyaknya itu keluarga kurang mendukung untuk belajar bahasa Inggris, karena yang saya tahu di daerah lingkungan sekitar sekolah ini agamanya masih kental ya. Mereka masih berpikir belajar bahasa Inggris itu ya, bahasa Inggris itu bahasanya orang kafir, jadi tidak perlu, maksudnya tidak penting. Padahal pada era seperti ini bahasa Inggris itu bahasa yang sangat penting. Bahkan kan sekarang bahasa Inggris itu bahasa internasional. Mungkin itu aja. Kemudian faktor eksternalnya, kurang dukungan dari berbagai media, maksudnya kelengkapannya ya. Kayak misalkan mereka kurang, nggak ada kamus ya, terus ya kelengkapan yang di sekolah antaranya perpustakaan, nggak ada bahasa, mungkin itu. Berarti yang
menyebabkannya itu berarti internal dan eksternalnya juga ya Bu ya. Jadi internalnya dari keluarga ya. Nah eksternalnya itu berarti dari sarana dan prasarana mungkin yang belum memadai ya Bu ya. Nah lalu bagaimana nih Bu langkah Ibu yang akan Ibu lakukan, karena kan sudah tahu nih kendalanya seperti ini, mengatasi kendala-kendala itu langkahnya seperti apa? Ya, untuk mengatasi kendala masalah yang internal ya, mungkin saya nanti akan memilah nih siswa mana yang sekiranya mungkin sangat perlu saya datangi orang tuanya melalui home visit ya, supaya memberikan pengarahan bahwa bahasa Inggris itu bahasa internasional, tidak ada kaitannya dengan agama ya. Kemudian untuk faktor eksternalnya mungkin saya nanti akan izin ke kepala sekolah untuk anak-anak supaya bisa membawa HP ya, izin ke Wakasek juga untuk mereka memudahkan mencari grammar ya, mencari vocabulary gitu. Jadi kalau dengan membawa HP bukan berarti untuk bermain tapi untuk belajar ya. Kita dulu sekolah sama anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang lebih senang untuk menonton daripada mendengarkan. Jadi sekarang tidak ada metode ceramah dalam pembelajaran. Jadi yang ada metodenya itu diskusi. Jadi kita berdiskusi, lebih banyak anak yang berbicara, kemudian tanya jawab. Jadi seolah-olah kita hanya mendengarkan, kita menanya sama mereka, mereka yang menjawab, seolah-olah kita yang hanya mendorong mereka untuk naik. Rata gitu. Oke, baik. Berarti itu rencana selanjutnya yang akan Ibu lakukan di pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Nah, semoga rencana Ibu dapat terrealisasi dengan baik. Nah, kira-kira kapan Ibu mau merealisasikannya? Secepatnya Bu, karena pembelajaran itu dari hari ke hari harus lebih baik supaya hasilnya maksimal. Baik ya Bu, berarti kira-kira siapa yang akan membantu Ibu nih dalam merealisasikan rencana ke depan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi? Yang pertama yang pasti saya izin kepala sekolah ya, kemudian teman sejawat ya, mungkin nanti akan berdiskusi, saya minta masukannya apa nih kalau saya mau memasukkan pembelajaran berdiferensiasi gitu, apa aja yang saya mau tampilkan. Kan saya butuh seperti proyektor ya, seperti laptop gitu, seperti infokus gitu ya. Nanti saya akan berdiskusi dengan teman sejawat. Baik, terima kasih banyak Bu Ida atas jawaban-jawabannya. Nah, dari proses coaching yang kita lakukan ya, menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching ini? Luar biasa ya Bu Suki, banyak sekali yang selama ini saya tidak tahu kekurangan saya ya, mungkin itu jadi banyak masukan ya dari kekurangan kelebihannya ya, kayak memang kadang kita udah menyusun nih RPP dari A sampai Z. Kadang waktu pembelajaran karena saking asiknya sama anak-anak, saya juga sampai lupa memberikan pertanyaan pemantik ya. Tahu anak kan harusnya ini kita kasih dulu pertanyaan pemantik. Tahu situ saya lupa ya. Kemudian ya saking asiknya lagi sampai lupa menutup dengan salam. Tiba-tiba udah baca doa, oh iya saya tidak salam. Ya mungkin itu di luar kendali karena saya bahagia ya melihat anak-anak yang begitu antusias, yang tadinya hanya motivasinya sangat rendah ya, alhamdulillah dengan kita menerapkan pembelajaran seperti ini, alhamdulillah. Jadi saya sangat bersyukur ada observasi ini. Jadi untuk kedepannya saya mungkin lebih tahu nih, oh ini kekurangan saya, ini mungkin di kelebihan saya nanti saya akan mungkin bisa lebih baik lagi, kekurangan saya bisa saya orek-orek lagi biar bisa lebih baik. Dan terima kasih banyak ya. Mungkin hanya itu saja ya, dan semoga rencana yang Ibu canangkan akan terrealisasi dengan baik ya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.